Oke, kita lanjutkan lagi yang berapa tadi? 76. 76. Iya. Al-ma'arifu al-muta'alliqatu bis-siwa. Segala macam ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Ilmu-ilmu dan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Ilmu dengan pengetahuan, science dengan knowledge. Ya, mesti dibedakan. Al-ma'arif itu apa? Apakah pengetahuan, apakah ilmu? Ya. Ya, paradigma juga kalau seandainya tidak didasarkan pada eksperimen yang akurasinya tinggi, ya hanya sekedar paradigma, boleh dipercaya boleh tidak, kecuali sudah dieksperimenkan, ya diuji berulang-ulang dengan hasil yang sama, maka paradigma itu menjadi paradigma eksperimentalis yang kita harus dan mesti percaya. Kalau enggak ya gila namanya. Orang diuji ulang-ulang hasilnya sama aja, masa nggak percaya juga? Nah, kalau paradigma yang non eksperimentalis mau percaya silakan, nggak udah. Makanya dalam keilmuan fikih, apapun pendapat Anda mengatakan itu batal wudhu atau tidak batal, apa haram atau mubah, itu kan non eksperimentalis, hanya analisa Anda secara bahasa kesimpulannya haram. Tapi kan tidak bisa memastikan Tuhan mengatakan ini maksudnya haram atau tidak. Itu jadi persoalan lain dengan ilmu fisika yang diuji berulang-ulang dan hasilnya adalah sama. Ya kan berbeda. Makanya kalau berbeda masalah fikih mah nggak usah bertengkar lah. Semua juga hanya paradigma yang non eksperimentalis, hanya analisa sifatnya nggak ada direct evidence kok. Yang ada hanya circumstances evidence kok. Iya, pertimbangan ini alasan ini, konjugasinya ini, morfologinya demikian, seperti itu aja. Iya, jadi kesimpulan apapun adalah ada hasil pikiran kan gitu. Kok kenapa jadi bertengkar? Dan ternyata para ahli fisikawan yang berbeda pendapat tidak bertengkar malah. Iya, ya memang kita sepakat. Ini eksperimentalis, diuji dan betul iya. Apakah itu selamanya kebenaran fisika itu kita pegangi? Tidak. Suatu ketika akan terbongkar akan kekeliruannya, kekurangannya, kealpaannya, kurang ketelitiannya, akurasinya tidak tepat sekali, maka direvisi. Fisika juga direvisi kok. Tidak ada yang abadi, apalagi ilmu sosial. Nah itu kan yang jadi harus kita perhatikan kan seperti itu. Nah, lucu kan? Jadi artinya ketika Anda menyentuh istri Anda, wudunya batal enggak? Kita nggak tahu. Yang mengatakan batal ada, yang mengatakan tidak batal ada, yang tergantung ada. Kalau sentuhannya ada syahwatnya, batal wudunya. Pendapat Imam Hambali. Kalau yang mengatakan wudunya batal Imam Syafi'i, yang mengatakan tidak batal Imam Malik, yang benar mana? Yang nggak tahu. Semuanya mereka itu merujuk kepada firman Tuhan aula mastumunisa, ayatnya sama, tapi kesimpulannya berbeda-beda. Lalu gimana? Nah itulah makanya yang menyebabkan kita berbeda itu ada hanya dua sebabnya yang permanen mah. Satu, subjektivitas kitanya sendiri, kemudian relativitas yang melekat pada objek kajian kita. Yang relatif ya pasti akan berbeda. Kitanya juga subjektif. Kapan-kapan kita, kenapa? Karena subjektivitas itu bukan sekedar like and dislike ya. Tapi subjektivitas kita itu dari sisi geografis juga menimbulkan subjektif ya. Artinya subjektivitas yang lahir dari perbedaan geografis. Kenapa Imam Syafi'i dalam berwudu bersuci itu boros air?
mesti 3 kali, mesti ini, mesti tidak boleh dikobok, mesti dikucur. Wah, artinya boros banget ya. Itu kadang-kadang orang bermadzhab saya ambil air wudhu saja itu air berhamburan. Di mana orang madzhab lain itu 1 gelas cukup berwudhu. Iya kan? Dan ada cerita Pak Kardaya itu anggota dewan, anggota DPR dari fraksi Gerindra. Dia cerita ketika kunjungan ke Maroko, dia sholat asar barangkali ya, buka keran dia wudhu, ya wajar kan, dia wudhu, terus sudah matiin, dimarahi oleh orang yang ada di sekitar. Kamu gimana gitu mau buang-buang air begitu, air itu nikmat Allah, dimarahin. Jadi bagaimana? Ya pakai gayung. Dia harus pakai gayung, ditaruh di gayung, kerannya tutup, nah gayung itulah yang dipakai. Seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa kenapa Imam Syafi'i menghukumi air itu menjadi mustamal ketika kita kobok airnya itu. Air 1 baskom dikobok gitu, airnya mustamal. Jadi harus dikucur gitu. Tapi kenapa kalau Imam Maliki tidak ada air mustamal? Selagi air itu masih belum berubah warnanya, belum berubah baunya, belum berubah rasanya, ya nggak ada masalah. Silakan dipakai buat wudhu. Perbedaan ini adalah disebabkan karena apa? Subjektivitas Imam Syafi'i dari sisi geografis, bahwa dia itu selama beristihad tinggalnya di pinggir Sungai Dajlah. Jadi matanya melihat air berlimpah ruah, makanya boros air. Sedangkan Imam Maliki hidupnya di tengah padang pasir, di mana air 1 gelas saja sudah merupakan kemewahan dan sangat mahal harganya, makanya sangat menghemat sekali air. Itu kan jelas sekali. Ya, jadi faktor secara geografis, sosiologis, historis, ya, apalagi dengan psikologis dan sebagainya yang menyebabkan kita akan selalu berbeda pendapat semacam itu. Nah, itu artinya bahwa sahabat-sahabat sekalian, bahwa pengetahuan apa saja, kembali lagi al-muta'alliq atau bisiwa selain dengan Tuhan itu nukira fil ma'arifi allati tata'allaqu bi. Semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan selain Allah, artinya baik ilmu fisika, ilmu sosial, ilmu fisika, matematika, biologi dan sebagainya, semua ilmu yang berhubungan dengan selain Allah. Kalau hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan namanya botani, kalau hubungan dengan kajian kemanusiaan namanya humaniora, ya kan gitu. Kalau ilmu dengan sosial namanya ilmu-ilmu sosial dan sebagainya. Nah, kalau yang berhubungan Tuhan, ilmu teologi, ilmu ketuhanan, itu bahwa semua ilmu pengetahuan yang berbicara selain Allah, artinya yang jadi objek kajian adalah materi benda alam, nukira fil ma'arif allati tata'allaqu bi, maka menjadi undefined. Ya, apa ya, nakira itu apa ya, dia unlimited, unpredictable, undefined, unknown ya, yang tidak diketahui. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan yang kita kuasai itu sama sekali kita tidak bisa membuktikan ilmu yang berhubungan dengan ketuhanan. Jadi artinya bahwa dengan segudang ilmumu tetap engkau tidak bisa membuktikan akan keberadaan Tuhan yang kau yakini itu.
orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga tetap tidak punya bukti yang pasti yang menyatakan Tuhan juga tiada. 50-50 sama-sama. Jadi kembali lagi akhirnya bahwa masalah meyakini Tuhan itu bukan dengan keilmuan, karena tidak ada ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada pemahaman yang sebenarnya. Tidak ada tolok ukur yang memastikan bahwa Tuhan ada di mana seperti apa, nggak ada. Jadi hanya satu, kita ketika beriman, apa yang menjadi dasar kita adalah rasa pada akhirnya, bukan logika. Karena logika kita didesain oleh Tuhan terbatas. Mata kita juga didesain, mata kita yang sekarang ini adalah tidak akan mampu untuk melihat Tuhan kok. Sekalipun kita punya ru'aitullah, ini bukan dimaksudnya bukan melihat dengan mata. Melihatnya dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Iya, dengan mata hati, namanya dengan basirah. Jadi perlu dicatat bahwasanya kalau kita melihat sesuatu, mikrofon, kacamata, HP dan sebagainya, melihatnya dengan mata. Tetapi kalau melihat konsep-konsep, ya bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Demokrasi di negeri ini ada enggak? Ada, alhamdulillah setelah reformasi ada, sedikit juga lumayan. Bisa dilihatnya dengan mata enggak? Ya enggak dong, bukan dengan mata, dengan mata hati. Di mana kita melihat suasana perpolitikan itu seperti apa, ya, di mana orang bisa bicara di YouTube seenaknya mencaci maki Jokowi tapi tidak pernah ditangkap. Itu kan sebagai satu fenomena bahwa di sini ada demokrasi, bahwa pemimpin tidak anti kritik, bisa dikritik asal yang sopan aja dong. Itu aja persoalannya. Nah, itu. Nah, kemudian juga ada pilkada, ada pemilihan kubu, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Ya, itu berarti pada demokrasi. Nah, tetapi demokrasi itu sendiri sebagai satu sistem yang nggak bisa dilihat dengan mata. Saya melihat Kang Abu Marlo sedang melakukan sholat. Yang saya lihat bukan sholatnya, tapi Kang Abu Marlonya yang sedang melakukan sholat. Sholatnya kelihatan enggak? Ya enggak. Sholat itu konsep, ya semacam itu. Nah, ketika sesuatu yang bersifatnya konsep, namanya kegaiban, ya artinya dengan mata hati, dengan perasaan dan sebagainya, bukan dengan logika dan bukan dengan mata. Itulah makanya nukira itu jadi begini, God dengan the God beda. Ada God pakai G kecil, ada God G besar. Nih, undefined, ya artinya indefinite, ya, yang sudah di ma'rifah, ta'rif namanya, al-ta'rif. Bahasa Arabnya madrasatun dengan al-madrasatu. Jadi kalau madrasatun, ya kita nggak tahu madrasah mana. Kalau al-madrasatu adalah the school, ada the-nya, yaitu yang kita ketahui dan yang kita maklumi dan kita pahami. Jadi artinya segala macam keilmuan itu ketika ingin menelusuri ketuhanan, mempelajari ketuhanan, tetap di ujungnya adalah, di penghujungnya kita akan mengatakan tidak tahu. Setelah engkau belajar mencari ilmu, tambah pinter, akhirnya semua ilmu kamu kuasai. Setelah apa? Di penghujungnya, at the age, you have to say, I don't know anything. I don't know anything. Atau I know, but you know nothing. Iya. Di penghujungnya, at the age, you have to say, I don't know anything. Aku tidak tahu apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun.
Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.